Podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, kita bisa kembali kumpul mingguan belajar bareng. Sekarang hari berapa ya? Tiga dulu. Empat. Oh iya. Hadis ketiga masih di SMP Mutiara Insani yang saya hormati Bu Sri Rusmiati selaku ketua yayasan. Yayasan kan? Bukan. Direktur yayasan. Direktur SMP Mutiara Insani. Juga ada Mr. Yudik, kepala sekolah SMP Mutiara Insani, juga sahabat-sahabat semua, para wali santri. Sebelum kita mulai, udah pada zikir pagi sore? Belum ya? Kita baca zikir pagi sore dulu yuk, biar semoga waktu kita diberkahi. Siapa yang baca? Saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi amsayna, bismillahi asbahna. Bismillahilladzi laisa kamitslihi syai'un namtanu bihi wa quwwatillahi allati la turam wa la turam. Wa bi sultanillahi al-mani'i nahtadir. Wa bi asma'illahi al-husna kulliha. Na'udzu billahi al-'azimi minal baliyyah wa minasy syayatinil mutamarridin. Wa min syayatinil insi wal jinni wa min syarri kulli mudlaqin wa muntasir. Wa min syarri ma yakhruju bil laili wa yakhruju bin nahar wa yakunu bil laili wa yakhruju bin nahar. Wa min syarri ma khalaqa wa bara wal zara min iblis al-'ain wa junudihi wa sa'iha min syarri ma yutaqa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim wa min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. As-saffati saffan was-saabirati sabran was-taaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Duhura wa lahum 'adhabun wasif. Illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'uh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Baik, kita masuk
ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini berkaitan dengan apa? Nah, rukun Islam. An Abdurrahman. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu ya untuk pengarang buku ini, pengarang Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu siapa? Imam Nawawi. Juga kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita semua, semoga ilmu kita diberkahi, semoga keberkahannya terus mengalir kepada kita semua senantiasa, juga kepada keluarga kita, kepada anak keturunan kita semua sampai hari akhir. Al-Fatihah. Baik, hadis yang ketiga, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu? Kenapa radhiyallahu anhu? Jadi kalau dua-duanya muslim, anaknya dengan bapaknya muslim pakainya radhiyallahu anhu. Kalau satu orang doang, si sahabat tersebutnya aja yang muslim, maka radhiyallahu anhu. Kalau bukan An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab, dari Abi Abdurrahman. Ini tadi apa disebutnya? Kalau pakai abu ummu gitu. Apa? Enggak, kalau tadi pakai abu ummu, tadi disebutnya apa? Kemarin udah dijelasin. Orang tuanya ya, apa? Sanak-sanaknya ya? Bukan. Apa kemarin kalau pakai abu atau ummu? Belum kayaknya, belum dibahas. Sudah. Sudah. Abu umum. Ingat nggak? Abu ummu kalau pakai ini gitu apa? Kunyah. Tuh, belum dengar Ustaz. Kunyah. Udah, kemarin ada lakob, ada kunyah. Kalau kunyah itu biasanya gimana? Kunyah itu biasanya ada abu, ada ummu depannya. Kata jamak ya? Bukan. Kayak misalkan ibu mama Oci, disebutkan mama Oci. Iya. Ummu Oci. Artinya Mama Mama Oci. Kan disebutnya di mana? Di SMP ini disebutnya mama Oci kan? iya. Itu karena ke anaknya kan. Nah di Saudi juga ada, di Arab Mas. Di negara-negara Arab sana itu juga menjadi adat. Jadi kalau kita punya anak, saya misalnya punya anak pertama saya Ahmad, maka saya panggilnya Abu Ahmad. Abu Ahmad. Berarti kalau dia namanya Umi Oci. Nama sendiri soalnya ya. Karena dia nama dia pribadi. Nggak boleh. Kenapa? Misalkan Oci. Boleh. Oci itu nama siapa? Nama asli yang Asli. Kalau anak umum Hasan, gitu ya. Iya bisa. Umawan. Biasanya ke anak pertama. Ya. Nggak cuma harus punya anak, nggak punya anak juga bisa dipanggil kayak gitu. Kayak Abu Hurairah, kayak Ummu Abdillah. Ummu Abdillah itu kan bukan anaknya. Sayyidah Aisyah kan Ummu Abdillah. Oh, enggak. Atau bisa pakai, misalkan saya punya ibu punya motornya itu gitu. nama panggilan untuk akhwat. Bukan. Kalau ummu Ya, enggak punya saya sendiri. itu yang tadi saya bilang, kalau dia punya anak pertama, biasanya itu kunyah itu nama panggilan yang disertakan ke anak pertama. Misalkan dia punya anak pertamanya siapa namanya? Rafa, panggilnya Ummu Rafa. Itu ada di sana seperti itu. Buros punya anaknya siapa? Misalkan yang pertama, itu disebutnya seperti itu. Anaknya pertama siapa Buros? Andin. Panggilnya Ummu Andin. Tadi anak pertama ya, Ustaz? Nggak harus ke anak aja. Kayak misalkan
Benda juga bisa. Misalkan ibu punya apa? Motor bin misalkan. Mungkin. Ya. Seperti itu lah. Terciri ya. Ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Jadi Abi Abdurrahman itu pun punya Abdullah bin Umar itu namanya Abdullah bin Umar itu bapaknya. Kan Umar bin Khattab muslim bukan? Muslim. Punya anak namanya Abdullah makanya Abdullah Muhammad. Waalaikumsalam. Seperti itu. Nah, ada yang menarik di Ibnu Umar ini, ada yang tahu Ibnu Umar? Jadi Abdullah di sini adalah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Beliau punya luar biasaan. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Ibnu Umar ini Pak Bu, kalau pas lagi hajian itu berhentinya aja ikut tempat berhenti Rasul. Jadi Abdullah bin Umar ini sampai melakukan nggak cuma sunnah yang dilakukan ibadah Rasul doang, tapi hal-hal yang itu dilakukan Rasul sampai ke tempat-tempat berhentinya ketika Rasul haji pun dilakuin, sampai ke pohon di mana pohon itu dijadikan Rasul sandaran juga Ibnu Umar menyandar di pohon itu sampai segitunya. Kayak gitu. Jadi itu ekspresi cinta ya. Jadi ada orang yang kalau sudah cinta itu apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya itu diikuti. Tempat yang pernah dikunjungi oleh orang yang dicintainya dikunjungi. Ibnu Umar itu masyhur sampai sebegitunya. Jadi nggak cuma ngikutin ibadah hajinya doang, tapi di mana Rasul berhenti, di situ Ibnu Umar berhenti. Di mana Rasul bersandar, di pohon itu juga Ibnu Umar bersandar. Tapi mengikuti Rasul. Ya. Lebih dari sunnah berarti itu ya. Ya, seperti itu. Cuman kan kadang kan kita kan kalau ngikut begitu ada aja yang sahabat-sahabat pusing, bilang berlebihan dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu ekspresi cinta saja. Enggak saja sih, itu luar biasa. Kayak gitu. Sampai sekarang juga banyak kok tempat-tempat bersejarah Rasul yang diikuti oleh sahabat-sahabat kami di sana. Itu sampai dikunjungi loh sumur-sumurnya, masjid-masjidnya. Padahal itu sudah tidak terangkat lah. Ya. Diketahui oleh beberapa orang doang, cuman ya alhamdulillah masih ada yang kunjungi. Seperti itu. Perilaku tersebut ada pahalanya nggak kalau dihitung Allah itu kepada Abdullah bin Umar ini? Ya, bagus pertanyaannya. Perilaku tersebut ada pahalanya nggak? Jadi semua yang dilakukan itu insya Allah ada pahalanya, tapi pahalanya pahala cinta karena niat. Paham ya? Jadi misalkan dulu Rasul pernah mengunjungi tempat ini, dulu Rasul pernah daki, misalkan dulu Rasul pernah daki gunung Uhud, terus kita daki. Nah, kalau kita dakinya tanpa niat, tanpa rasa cinta itu tadi, itu kita nggak dapat. Makanya pahalanya bukan pahala daki gunung yang sudah, tapi pahala niat, pahala cinta. Sama kayak pakai cincin. Kalau kita pakai cincin doang, ya itu nggak ada pahalanya. Tapi kalau pakai cincin yang tadi dibarengi dengan niat, dibarengi karena cinta kepada Rasul, maka di situ ada pahala. Saya baca dulu ya. Qala sami'tu an-nabi ya sallallahu alaihi wasallam yaqul dunya al-islamu ala khamsin. Saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan dunia al-islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Syahadati bisa dibaca syahadati, bisa dibaca syahadati. Tapi saya nggak perlu mendetail itu ya. Yang penting bisa mengajar aja. Yang penting kita paham matan lah. Itu aja untuk tingkatan orang seperti kita, yang penting paham matannya aja. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersyahadat. Ini rukun Islam yang pertama. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, dan berzakat. Wa hajjil baiti, betul, dan melaksanakan haji. Nah di sini ditamain. Biasanya kan diriwayatkan wa shaumi Ramadan wa
hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Harusnya kan itu, tapi di riwayat ini kebalik dan itu nggak ada masalah. Karena di sini apa namanya? Urutan saja. Bukan urutan keutamaannya. Tidak. Ini hanya sekedar penyebutan saja bahwa ada 5 seperti itu. Jadi tidak berarti mana yang diutamakan. Makanya ada riwayat yang mengutamakan haji dulu baru puasa, ada yang puasa dulu baru haji. Dan itu nggak masalah. Karena ini penyebutan saja, bukan urutan. Seperti itu. Wasaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Baik sahabat-sahabat semua yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam itu dibangun di atas 5 hal, 5 perkara. Dan ini sama halnya seperti bangunan nyata. Apa itu bangunan fisik? Punya fondasi juga. Yang mana tanpa fondasi itu akan hancur. Sama Islam juga kalau dianalogiin ya seperti itu, punya fondasi yang harus tetap dijaga. Yang pertama adalah syahadat. Nah, syahadat ini sahabat-sahabat semua, syahadat ini juga harus ada syahadat Rasulnya. Jadi dalam syahadat ini kan jarang dibahas juga ya. Kenapa? Ya, ada asyhadu an la ilaha illallah dan itu harus ditambahin lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi harus ada syahadat Rasulnya untuk menjadi syarat sahnya syahadat. Ini rukunnya seperti itu. Kemudian juga harus kita harus paham. Makanya biasanya kalau ada malam itu biasanya begitu syahadat begitu terjemahin juga kan, supaya paham. Betul. Jadi harus ada syahadat Rasulnya, kemudian juga harus dia memahami. Kemudian apalagi? Juga ketika kita bersyahadat, setelah kita bersyahadat, kita juga harus menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan syahadat itu sendiri. Kemudian apalagi? Tambahannya. Ikhlas itu tambahan aja. Ikhlas. Makanya Ustaz, saya pernah dengar itu kita itu harus sering memperbarui syahadat. Iya. Karena kan itu tadi siapa tahu kita kan harus salah syahadat kan menjauhi larangannya. Iya. Itu kan mengerjakan dalam perintahnya. Karena sering terkontaminasi gitu. Betul. Iya betul. Kata direktur kita harus memperbaharui syahadat sering-sering. Ada hadis bitokoh, ada yang pernah dengar nggak? Hadis bitokoh. Kartu. Ada hadis bitokoh, kartu sakti. Kartu sakti. Jadi hadis berkaitan dengan kalimat syahadat ini. Jadi ada hadis menyatakan artinya kurang lebih seperti ini. Saya nakal secara maknanya bahwa ada orang ketika dihisab beliau sudah tidak punya apa-apa lagi, tapi begitu dicari ternyata ada kalimat syahadat, maka itu memenangkan semua yang tadi itu. Begitu ditimbang itu sangat berat sekali. Makanya sering-seringlah kita yang banyak memperbaharui syahadat. Bahkan apa itu namanya? Bahkan para salaf itu juga ada yang sampai menitipkan syahadat. Di antaranya siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud menitipkan syahadat ke Allah. Lewat? Ke Allah. Ya Allah, saya titipkan syahadat saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Dan kembalikan saat saya sekarat. Bisa atau sekalian aja titipin anak-anak kita, titipin keluarga kita. Bahkan di antara guru-guru kami, dan itu amalan salafus saleh juga, kalau mengunjungi sebuah tempat itu dititipkan syahadat di tempat itu. Gimana caranya? Ngobrol aja kita dalam hati. Ya Allah, saya titipkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah di tempat ini. Jadi supaya nanti tempat itu bersaksi
menjadi saksi bahwa kita bersyahadat. Kan sunnahnya kan kita kalau sholat sunnah itu kan habis sholat wajib, sholat sunnah kan agak geser. Itu kan juga supaya tempat tersebut banyak menjadi saksi. Artinya kan memperbanyak saksi sholat kita juga kan itu disunahkan juga kan ya. Makanya kan sholat sunnah itu kan pindah tempat supaya banyak saksi-saksi kebaikan kita lagi. Syahadat udah tertibin aja. Kalau saya sebutkan syahadat di tempat ini, nggak mesti dalam masjid, jadi di mana kita berada, Dimana, di ya. tempat baik lah tentunya ya. seperti itu. Jadi titip. Dan tadi hadis apa? Hadis bitokoh, caranya jadi berapa? Hadis bitokoh. Makanya luar biasa sekali syahadat ini, sahabat-sahabat semua. Ada orang yang puluhan tahun non muslim, tapi begitu syahadat itu kan kalau kata tukang bensin kembali ke nol ya. Itu kan sangat luar biasa sekali. Jadi udah puluhan tahun non muslim, tapi begitu bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan kembali ke nol ya. Itu sangat luar biasa sekali. Dan orang sholat kalau dia nggak bilang syahadat, nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat kan nggak disebut muslim. Tapi orang kalau dia bersyahadat meskipun nggak sholat dia tetap disebut muslim. Artinya sangat luar biasa sekali. Dan kita harus husnuzon. Kalau orang itu sudah bersyahadat ya sudah, berarti bagaimanapun keadaannya muslim, kita sebut dia muslim. Tapi dia nggak sholat dan sebagainya, dan bilang. Yang kedua adalah wa iqamis sholat, dan mendirikan sholat. Bagaimana dengan orang yang dia tidak sholat, misalkan dia tidak sholat sama sekali, berarti dia kafir dong, kan ada hadisnya gitu misalkan. Ini biasanya ada tuh yang orang sebelah yang jalannya minta ampun gitu. Ada yang beberapa teman-teman cerita sampai ribut keluarganya karena nggak sholat dan sebagainya, terima dikatain kafir. Apakah orang yang meninggalkan sholat otomatis kafir? Kan tidak seperti itu. Oh nggak seperti itu Ustaz, bukan berarti dia sudah keluar dari keislamannya gitu loh. Ada yang bilang gitu kan berdasarkan hadis, katanya kan ada hadis mengatakan al-ahdu bainana wa baina al-kafir as-sholat faman tarakaha faqad kafara. Yang menjadikan membedakan kita antara orang kafir dengan kita adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka telah kafir. Akhirnya ribut dengan keluarganya gara-gara ngata-ngatain kafir ini. Apakah seperti itu? Enggak, tidak seperti itu. Jadi kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas, bukan karena menentang, maka dia tidak kafir. Dia tetap apa? Dia tetap muslim. Hanya saja harus yustatab, harus diminta untuk taubat. Kita minta untuk dia mengerjakan sholat dan sebagainya. Beda lagi kalau juhudan, kalau tentang maksudnya gimana? Kalau dia memang mengingkari bahwa sholat itu wajib. Nah, jadi sholat ini juga sangat penting sekali. Makanya yang tadi kita bahas sampai-sampai ada sholat dihormatil apa? Dihormati waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Saking pentingnya sholat, meskipun kita dalam keadaan tertentu nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, udah sholat aja. Sholat aja. Niatnya waktu itu tadi. Iya, sholatnya aja. Ya Allah, saya niat sholat menghormati waktu. Tapi tergantung dari waktu, misalkan zuhur, ada zuhurnya cuma putih gitu. Kayak gitu aja. Pakai bahasa Indonesia dulu sementara nggak apa-apa. Iya. Allah juga tahu. Tuh. Jadi Semua tergantung niat. ya begitu. Menghormati waktu. Kemudian apa? Sholat juga ada berapa? 5. Pembagiannya? Iya. Waktunya 5 yang wajib. Selain itu, Nah, ya yang sunnah itu ada berapa? Pembagiannya, klasifikasinya. Yang tahu nggak? Ada 3. kan banyak ya.
Pertama, sholat sunnah zatul waktu. Sholat sunnah yang punya waktu-waktu khusus. Sholat sunnah zatul waktu. Sholat sunnah yang punya waktu khusus. Kayak apa aja yang punya waktu khusus? Duha. Apa lagi? Tahajud. Apa lagi? Yang punya waktu-waktu khusus? Hah? Sholat itu jenazah. Oke, nanti dulu ya saya bahas dulu nih. Nanti kita baru bisa ngasih contohnya baru. Pertama, sholat sunnah zatul waktu ini yang punya waktu khusus. Yang kedua adalah sholat sunnah zatul sabab. Sholat sunnah yang punya sebab-sebab khusus. Nah, zatul sabab juga dibagi lagi. Zatul sabab itu ada pembagiannya lagi. Ada yang sebabnya kenapa? Bukan. Ya, saya klasifikasi dulu. Nanti ibu bisa baca tuh. Oh ini berarti di sini, ini berarti di sini, gitu ya. Jadi pertama adalah sholat sunnah zatul waktu. Sholat sunnah yang punya waktu khusus. Nah nanti cari aja. Yang kedua, sholat sunnah zatul sabab, yang punya sebab. Nah punya sebab ini dibagi tiga. Ada sebabnya di awal. Ada sebabnya bersamaan. Ada sebabnya di akhir. Itu zatul sabab. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, laisat bizati sabab wa laisa bizati waktu. Sholat sunnah yang dia bukan tidak memiliki sebab dan tidak memiliki waktu yang khusus. Bebas, kapan Bebas. aja. Atau disebutnya sholat sunnah mutlak. Oh itu sholat sunnah. Nah, jadi sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang tidak punya waktu khusus dan tidak punya sebab khusus. Mutlak. Tiba-tiba sholat aja 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, beberapa rakaat. Nah, kebayang kan ya? Kalau sholat sunnah mayit, sholat sunnah jenazah, itu berarti zatul sabab bapak. Meninggal. Iya, di antara yang dua tadi berarti dia zatul sabab bapak. Di awal. Sabab muqaddam, zatul sabab muqaddam di awal sebabnya. Gak mungkin sholat dulu baru mati orangnya. Baru mati. Mustahil kan? Kalau sholat sunnah gerhana itu sebabnya apa? Ada sebab. Ya, zatul sabab apa? Muqarin, dia bersamaan. Zatul sabab muqarin, bersamaan. Mustahil sebelum gerhana udah sholat duluan atau sudah selesai gerhana baru Allahu Akbar, mustahil. Jadi apalagi ya? Yang di akhir? Kenapa? Yang di akhir. Apa kira-kira? Yang sebabnya terakhir. Sholat sunnah ihram. Ihram. Ya. Pakai baju ihram itu. Ya kan setelah kita ganti baju jilbab kan, kita kan sholat sunnah. Sholat sunnah ihram itu kan, ihram di situ kan apa? Umroh kan. Jadi sholat dulu baru berangkat. Kan gitu, baru berangkat. Kita di perbatasan ganti baju dulu, sholat dulu. Habis sholat, sebabnya umroh di belakang kan perjalanan. Nah itu Sholatnya yang akhir ya. betul. Bukan sholatnya yang akhir. Sholatnya di akhir. Sholatnya di akhir. Sebabnya di akhir. Sebabnya di Umrohnya akhir. di akhir. Untuk ihram tadi. Nah. Oh gitu. Nah, kalau yang zatul waktu, Apa? zatul waktu yang punya waktu khusus, Tadi duha, tahajud. duha, tahajud, witir. Sholat id apa? Kenapa? Witir. Witir. Apalagi apa? Itu taraweh. Kenapa? Taraweh? Kalau Sholat id. tarawih jatuhnya apa? Oke, perlu. Nah, untuk yang sholat sunnah zatul waktu itu semuanya bisa dikodok. Yang sholat sunnah zatul waktu itu bisa dikodok. Sampai sini paham? Jadi maksudnya gimana, Zat? Jadi misalkan tadi malam belum sholat witir. Misalkan tadi malam belum sholat witir. Terus bangun jam 8 siang nih. Misalkan bangun jam 8 siang. Ya udah, berarti kodok sholat
takdir. subuh dulu. Iya. Kodo sholat subuh. Wajibnya dulu. Nah, habis itu baru kodo sholat witir nggak apa. Atau misalkan habis sholat subuh, Kodok di jam 8 itu. Oh, kodo kesiangan. justru sholat kodo itu harusnya itu sesegera mungkin. Yang biasa beredar itu kodo itu nunggu sekali gitu. Iya. Nah, itu salah. Oh, salah. Justru yang seperti itu, maka di situ kita dapat dosa selama kita pindah-pindah. Kalau asar yang kelewatan kan nggak boleh dikodok di waktu maghrib, Ustaz. Gimana? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Jadi yang dimaksud dengan apa namanya? Kodok. Kan apa alasan itu tidak boleh mengkodok asar di waktu maghrib? Karena udah nggak ada sholat setelah. Tidak begitu. Nggak begitu ya? Nggak begitu. Pentingnya. Jadi memang kan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Itu kan Ya. apakah terus kita kalau misalkan ketinggalan zuhur terus kita habis asar apakah kita nggak boleh juga boleh pada zuhur asar? Terus sebenarnya Iya, sunnah aja nggak boleh, apalagi wajib kan kita jadi Oh enggak. Justru maksud saya yang ditinggalin aja sholat wajib maksudnya di kodok. saya kembali mikirnya. Jadi ini itu Ya nggak boleh yang sunatnya. nah, yang dimaksud tidak ada sholat setelah sholat asar itu maksudnya adalah sholat sunnah. Adapun kodok itu kan wajib. Wajib deh ya. Ya udah di waktu itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah juga apa namanya kalau yang tidak diperbolehkan itu pun ada pengecualian. Kan tadi kan tidak ada sholat sunnah setelah asar. Itu pun ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Sholat sunnah tahiyat masjid itu masih boleh. Tahiyat masjid. Iya. Sholat sunnah penghormatan. Misalkan gua ke sholat asar. Di rumah misalnya. Ya, terus gua pergi ke masjid. Iya. Itu gua. Masjid ya. Ya, Kamu yang bisa sini Ustaz. udah cukup. Nanti batuk masjid sama ini. Ya, nggak semuanya dilarang. Kalau sholat sunnah mutlak habis asar itu jangan. Kayak gitu. Jadi semua sholat sunnah yang punya waktu khusus itu bisa dikodok ya. Nah kalau qobliyah ba'diyah, kalau qobliyah ba'diyah itu kodoknya kapan batas akhirnya? Iya, Mbak Dia. Oh Qobliyah iya. dan ba'diyah apa qobliyah? Sampai Qobliyah ada itu berikutnya. sholat sunnah sebelum waktu sebelum sholat wajib. Wajib. Ba'diyah itu sholat sunnah setelah sholat yang wajib itu sholat yang satu itu. Berarti sebelum masuk azan berikutnya? Enggak. Hah? Sebelum masuk azan sholat berikutnya. Apa itu? Yang Mbak Dia. Ya. Kalau yang qobliyah kapan batas akhir sholat qobliyah? Kapan sholat qobliyah itu disebut adaan dan kapan disebut kodokan? Kapan dia disebut kodok, kapan disebut bukan kodok? Iya. Qobliyah Sebelum sebelum sholat wajib? Enggak. Jadi sholat sunnah qobliyah itu masih bisa kita lakukan meskipun sebelum keluar waktunya, sebelum selesai waktu sholat tersebut. Misalkan ini sholat zuhur, selama masih ada waktu sholat zuhur, maka kita masih bisa mengerjakan sholat sunnah qobliyah meskipun kita sudah mengerjakan sholat sunnah wajib. Meskipun kita sudah melaksanakan sholat wajibnya, sholat fardunya. bukan dikatakan itu jadinya setelah badiah berarti jadinya. Kalau di qobliyahnya di badiahkan. Jadi usolli sunatan qobliyah al-zuhri rakaataini adaan lillahi ta'ala. Masih adaan, bukan belum kodokan. Oh misalnya udah Kalau sudah lewat dari waktunya, sudah masuk waktu asar, itu baru kodokan. Kayak gitu. Jadi semua sholat sunnah tadi itu qobliyah ba'diyah, kalau misalkan kita repot dan sebagainya itu boleh kita kodok bahkan sebelum tidur ya. Nah sebelum tidur lah sholat sunnah. Tadi apa aja yang ketinggalan ya? Buka sultannya misalkan. boleh Boleh. di waktu sholat yang lain. Iya, tapi kodokan.
Iya, tapi disebut zuhurnya juga, kodoan Iya. zuhurnya gitu. Ada sholat qadha zuhur, ada sholat ba'diyah zuhur. Jadi semua sholat satu waktu itu bisa dikodok. Termasuk yang wajib kan bisa dikodok. Yang wajib kan punya waktu khusus. Tapi ya hati-hati, maksudnya jangan disengaja. Paham ya gitu ya? Misalnya masuk waktu zuhur azan nih, Ustaz, harusnya kan qobliyah dulu 4 rakaat kan. Nah, terus baru laksanakan wajib zuhur, kemudian baru ba'diyah zuhur. Tapi ternyata kita mau cepet-cepet pergi nih. Udah aja zuhur dulu yang wajib 4 rakaat selesai. Nah, terus langsung ba'diyah misalnya. Boleh. Terus kita pindah di yang tempat kita tuju, udah ada tempat yang baik lagi, yang nyaman. Nah, udah nggak telat lah istilahnya. Baru sholat ba'diyahnya sama qobliyahnya Oh gitu, boleh. di tempat lain ya. Berarti nggak ada kata ketinggalan dong ya? Nggak ada yang terlewatin gitu. Berarti qobliyah itu nggak mesti setelah sebelum. Belum wajib gitu Bu, iya benar. Cuma memang apa itu ya namanya aja kali ya. Kita enteng banget yang ninggalin gitu, padahal bisa dikodok ya. Jadi Udah Ya kalau seperti bisa, ini jujur aja di musola sholat apa namanya ini karena kerjaan atau ada tamu gitu ya, ke bawah sudah dikomat ya udah qobliyahnya lewat ya. ya nggak apa di setelahnya aja. Dulu Rasul juga pernah, bahkan Rasul pernah dikodok sholat qobliyah zuhur. Sholat maksudnya sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat qobliyah ba'diyah ya. Di asar di kodoknya karena sedang sibuk-sibuknya. Jadi silahkan. Atau misalnya saking sibuknya ibu guru bapak guru di sini, saya sibuk banget ngajar dan sebagainya, udah malah aja. Kalau misalnya sibuk. Qobliyah ba'diyah yang rawatib itu terlewat zuhur, sholat rawatib zuhur sama asar terlewat misalnya ya. Terus kita rapel, udah isya kan mau tidur nih, banyak waktu luang, itu dirapel boleh? Boleh. Wih, ya iya kita kalau capek ya kerja kan tinggalin ya. yang Persiapan penting ini aja. terus bisa ternyata ya. Bisa. Jadi itu menurut mazhab kita, menurut Imam Nawawi juga termasuk semua sholat zatul waktu itu bisa dikodok. Makanya ya kalau bisa kita sama-sama belajar, kalau bisa kita punyalah 1, 2 minimal, ya minimal 2 lah atau 3 amalan yang memang kita bisa dawamkan, punya senjata. Syukur-syukur di sholat sunnahnya. Kalau guru saya sampai ditulis, jadi bawa buku yang kecil di kantong, terus sampai ditulis yang kelewat kali ini sholat sunnah. Itu kan kayak tapi itu berat. Terus pilih aja satu yang paling mudah apa. Itu kan bagian dari tirakat kita tuh ya. Ini juga saya duduk di sini juga bukan berarti saya mampu, justru ini bagian dari tim saya. Kalau bahasanya Mbah Hamid, tahu Mbah Hamid? Mbah Hamid Pasuruan, Kiai Hamid, tahu? Kalau kata Kiai Hamid, tirakat yang paling jos adalah punya hati yang baik. Jadi ya minimal itu bukan minimal, itu malah berat sekali punya hati yang baik itu, punya hati yang selamat. Ada Hah? apa aja? Ya, selama di seluruh itu kan nggak punya dengki, nggak punya iri dan lain-lain. Minimal kita punyalah amalan yang kita dawamin, seenggaknya ya sholawat. Apapun amalannya, sertakan sholawat. Karena kita tahu semua amalan-amalan itu kan juga dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Statusnya Ustadz itu pengen nggak punya keinginan ya? Jangan masuk dulu, lagi kamu gitu. Ya, jadi silahkan dipilih dari sekarang, kita pilih 1, 2, minimal 2 atau kalau tersebut 3 lah. Apakah yang perlu kita dalamin, mau istighfar, mau sholawatnya, mau amalan apapun, tapi jangan lupa disertakan sholawat, karena kita tahu semua itu dari siapa? Dari Rasul. Apapun amalannya,
apapun makannya minumnya iklan, kita tidak disponsori. Berarti setelah bismillah sholawat dulu lah melakukan apapun gitu ya Ustaz ya. Ya boleh. Ustaz, maaf, ada yang berpendapat sholat fardu tidak ada kodoknya, itu gimana? Kalau yang ada kodoknya sumbernya atau hadisnya yang sahih? Iya. Kenapa sih ada kodoknya? Iya, ada yang berkata kalau berawat ya udah adanya gitu. Ya memang beberapa ada juga yang mengatakan begitu. Cuman kita jangan ambil yang itu. Kita di mazhab kita Syafi'i bahwa semua sholat sunnah zatul waktu bisa dikodok, termasuk juga sholat wajib itu. Ya memang ada beberapa kalam ulama-ulama, kita sebut ulama-ulama salafi, ulama salafi yang mengatakan cukup bertobat. Cuman ya kita kalau bisa jangan cukup bertobat seperti itu. Jadi kalau kita berawat kayak Itu beda lagi. itu tidak. Itu beda lagi. Kalau yang berhalangan karena datang bulan gitu itu nggak perlu dikodok, itu rukhsah. Itu rukhsah, itu keringanan untuk para perempuan. Tuh, jadi kalau dikasih keringanan ya diambil. Maksudnya seperti itu. Tadi yang contohnya sholat mutlak apa bu? Contohnya sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Oh iya, sholat sunnah mutlak itu tadi. Tobat ya. Sholat sunnah yang tidak ada sebab dan tidak ada waktu khusus. Tobat boleh. Sholat tobat. Sholat Beda lagi. Kalau sholat sunnah taubat itu sholat sunnah taubat yang diniatkan untuk taubat. itu masuk mutlak enggak mutlak. Sholat sunnah taubat itu kita dia tanpa sebab dan tanpa waktu khusus. Contoh misalkan Imam Haddad itu sehari kalau nggak salah dia sampai 200 rakaat. Niatnya Udah sholat aja. Sunnah tahajud Kan yang disuruh mutlak itu artinya bebas gitu. Tanpa ada sebab, tanpa ada waktu yang khusus gitu. niatnya jadi sholat sunnah Itu sholat sunnah enak aja gitu. Terserah. Bahkan ada sahabat yang Abizar itu, Abizar Al-Ghifari, sahabat Abizar Al-Ghifari itu sampai sholat panjang banget dan berrokaat-rokaat. Tapi nggak ada niat. Mau dulu sekali takbir itu kemudian 10 rakaat, 20, Baru salam gitu. baru kemudian salam, itu bisa. Itu sholat sunnah mutlak. Niatnya orangnya apa Ustaz? Kita niatnya sholat sunnah mutlak. Ya Allah saya sholat mutlak. Oh, Akbar. Kayak Kapan gitu. aja waktunya bebas. Bebas. Yang penting jangan di waktu yang nanti itu, jangan waktu yang terlarang. Oh iya. Waktu yang terlarang adalah Subuh itu ya. yang 3 itu. Yang suruh gitu ya. Ya, yang 3 zawal, yang 3 syuruk. Kayak gitu. Itu untuk faedahnya apa Ustaz? Faedahnya apa kira-kira faedahnya? Banyakin amal soleh doang yang amal ibadah sunnah gitu. Ya. Kalau kita mendekat ke Allah kan gimana hadisnya? Ada yang tahu? Kalau kita mendekat ke Allah berjalan, maka Allah mendekati kita dengan cara berlari. Itu kan bagian dari pendekatan kepada Allah juga. Kalau kita membiasakan diri dengan hal-hal yang sunnah, lama-lama kan supaya kita semakin berat untuk meninggalkan yang wajib. Kayak gitu. Jadi sholat sunnah mutlak. Dulu tuh pendiri Gontor siapa namanya? Kiai Zarkashi. Itu satu anak itu disolatin 100 rakaat. Kalau mau ujian. Ya ini yang nyolatin. Iya. Niat sholat untuk anaknya. Berapa ribu tuh 100 santrinya? rakaat. Kalau mau ujian, tapi kalau anaknya ada 2 berarti sehari itu 200 rakaat. Ya seperti itu. Bahkan pindah-pindah sholatnya. Ini saya dapat cerita dari cicitnya yang kebetulan belajar bareng di sana. Cicitnya yang cerita. Sampai pernah ada buris malam yang jaga malam pondok itu kan santai. Lihat orang lapangan siapa itu. Ternyata Pak Zar sedang sholat di tengah lapangan malam. Jadi makanya kalau bisa diikuti setiap sudutnya sholatin ini.
dipasangin senjata, pindah lagi malu mana gitu. Supaya semakin banyak apa tadi? Semakin banyak saksi-saksi kebaikan-kebaikan kita. Kalau semakin banyak yang bersaksi, kan semakin banyak yang menolak kita. Kira-kira begitu. Saya itu ya, ujung sini, ujung sana, ujung sana. Itu Pak Azhar tuh. Azhar. Jadi seperti itu. Ya kan kita kan nggak bisa menjaga orang 1 kali 24 jam. Yang bisa menjaga ya doa kita itu. Makanya tadi doa dikit pagi sore tadi niatin juga buat keluarga. Oh iya Ustaz, pantesan saya pernah lihat video pendek itu dari potongan video pendek dari Ustaz Adi Hidayat. Wahai ini yang bekerja sebelum kamu nyampe rumah, kamu mampirlah ke masjid, sholat lagi sono. Itu sholat sunnah ya kali ya. Berdua rakaat nanti dapat keberkahannya dari masjid. Jadi sholat mampir ke masjid baru pulang ke rumah. Ya itu ada sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah ketika kita habis dari safar. Sholat sunnah safar. Jadi setelah kita bepergian dari safar, sebelum nyampe rumah cari musola dulu. Oh begitu ya. Mencari masjid dulu, sholat dulu. Lihat sholatnya sholat apa? Sholat sunnahnya. Sholat sunnah aja. Sunat hajat boleh bukan sunat? Boleh. Semua sholat sunnah itu bisa diniatin dengan banyak hal. Meskipun dia satu sholat. Misalkan kan kita sedang sholat sholat Tuhan nih. Itu niatin aja, jangan satu doang. Sayang-sayang. Sekalian tobat, Sekalian niatin sholat tobat, sekalian niatin sholat hajat, sekalian niatin istikharah, sekalian niatin macam-macam. Boleh mati. Iya, boleh. Kan enak. Iya, Innamal a'malu niat, itu kan jamak. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kamin amalin kan sogirin abdomaha aniyah. Berapa banyak amalan-amalan yang terlihat sepele, amalan-amalan kecil yang itu dibesarkan, diagungkan oleh tersebab niat. Kita banyakin ya. Karena enak. Itu yang membedakan kita dengan ulama. Kalau ulama mungkin kelihatan santai, tapi kok tiba-tiba di akhirat nanti kelihatan kok dia tinggi amat. Ternyata diam-diam niatnya banyak. Atau jangan-jangan diam-diam minumnya juga pakai niat. Jangan-jangan diam-diam tidurnya juga pakai niat. Sedangkan kita yang gerakannya sama, yang dilakukan sama persis kok beda. Itulah di situ pentingnya niat. Ya Ustaz, yang tadi kan mungkin katanya ulama itu benar, saya tuh ngaji ya beliau sendiri itu juga S2 di Mekah, Madinah gitu ya. Dia ulama di Al-Politik Jakarta. Oh iya. Ya, dia tuh juga cerita minum aja diliatin untuk ibadah. Kita suka minum aja. Maaf ya, termasuk BAB, pipis pun diniatkan. Diniatkan mau pipis mengeluarkan kotoran biar badan sehat, biar bisa beribadah kepada Allah kayak gitu. Ya, seperti itu. Makanya kita ini kan kalau mau mengejar para ulama dalam hal ibadah kan kita siapa kita? Sholat aja kita berat yang wajib gitu kan. Apalagi yang ibadah lainnya. Makanya udah kejar di bidang niat aja lah minimal. Meskipun itu juga kita nggak akan bisa kejar. Kenapa sih mereka itu bisa mengumpulkan banyak sekali niat? Ya karena hatinya. Niat itu kan bisa lahir tatkala hatinya bagus. Barulah muncul niat yang bagus. Kalau hatinya nggak bagus ya, untuk muncul hal-hal yang bagus juga ya itu memang berat juga. Kan dulu kan pernah bicara yang bagus dengan niat kan? energi positif itu kan? Iya. Ya begitu. Seperti itu. Ya makanya kan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya dalam berzikir kepada Engkau, dalam mengingat Engkau. Zikrika dulu, wa syukrika, bersyukur kepada wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. Semua berawal dari zikir dulu. Jadi orang kalau zikirnya udah bagus, maka bisa bersyukur.
Allahumma a'inni ala zikrika. Zikirnya dulu, orang kalau zikirnya bagus, maka dia akan bisa bersyukur. Kalau syukurnya udah bagus, maka dia juga akan dimudahkan untuk memperbaiki ibadah-ibadahnya. Jadi orang bisa bersyukur itu bukan karena orang pintar. Betapa banyak orang yang cerdas, IQ-nya luar biasa, tapi sulit sekali untuk bersyukur. Maka syukur itu memang landasannya ya zikir, ingat. Maka sudah tadi penting sekali. Betapa banyak koruptor yang pintar ya. Penjahat-penjahat, pejabat-pejahat yang pintar kan itu kan pasti pintar ya, tapi jahat ya. Betapa banyak. Makanya juga landasannya syukur itu ya bukan di pintar, tapi di zikir. Saya kira begitu. Lanjut, yang mana? Panjangan. Tadi udah sholat. Sekarang Ya, sholat itu ibadah apa? wajib. Ibadah badan ya, ibadah fisik. ya. Wa ita zakat. Rukun Islam yang selanjutnya adalah apa? Mengeluarkan zakat. Itu ibadah apa? Ibadah harta. Kalau tadi ibadah badan, kemudian sekarang ibadah harta. Ibadah harta. Kemudian apa lagi? Puasa. Zakat. Zakat ini untuk orang-orang yang mampu aja. Zakat wajib. Kalau zakat non wajibnya, semuanya kita bisa. Zakat nggak wajibnya apa? Zakat sunnah. Zakat sunnah biasanya sedekah. Semua kita bisa. Jadi memang sangat sempurna sekali Islam. Ada ibadah badan, ada ibadah harta, ada hajjul bait wa hajjul bait. Ada ibadah haji. Ibadah haji itu kumpulan dari ibadah apa? Kalau haji fisik dan harta. fisik iya, harta iya, ngolah sabarnya juga iya, desek-desekannya dan lain-lain. Kemudian wasum Ramadan itu ibadah apa? Puasa itu ibadah apa? Fisik. Fisik tadi sholat. Puasa termasuk apa? Batin. Psikologis dan lain-lain bukan? Ya, nahan. Puasa itu kan nahan. Jadi kalau tadi melakukan ibadah-ibadah, ada yang ibadah-ibadah sifatnya harus melakukan. Contohnya kayak sholat. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya menahan. Kayak apa tadi? Puasa. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya harus melakukan dan menahan. Haji itu kan melakukan iya, menahan juga iya. Paham ya? Dan ini memang sebenarnya kembali juga kepada kesehatan juga. Jadi kalau kita sebagai umat muslim melakukan ini di dalam diri kita, belajar menahan dan lain-lain, ini tentu akan sangat menyehatkan sekali. Ketika kita punya keinginan kan, ketika kita tahan 2 jam, punya keinginan ini, tahan 2 jam dulu. Itu kan lama-lama orang yang biasa menahan itu kan juga beda dengan orang yang tidak biasa menahan. Makanya kan di cara mendidik anak parenting ya. Sekarang itu kan anak tantrum dibiarin, itu buat belajar menahan. Ya anak tantrum dibiarin dulu, nangis dibiarin dulu, nggak langsung dibeliin dan sebagainya. Itu beda nanti hasilnya dengan anak yang begitu tantrum langsung dibeliin. Hanya ada istilah, ada kalimat bagus tuh di kalimatnya gimana? An-nafsu in tuhmilhu syabba ala hubbi Allah wa in taftimhu yang fatimu. Nafsu itu kalau kita sepelein, maka dia akan terus begitu sampai kita besar nanti. An-nafsu katifli, kayak anak kecil. Nafsu itu kayak anak kecil. Kalau nggak disapih akan terus seperti itu aja. Akan kebiasaan terus itu. Wa in taftimhu yang fatim, kalau disapih ya sudah. Proses nyapinnya itu yang benar. Kayak gitu. Nafsu itu seperti anak kecil. Ada lagi kalimat yang an-nafsu in tuhmil in lam tuhmilha syagolat sekat. Nafsu itu kalau belum kita sibukkan, maka dia akan menyibukkan kita. Kira-kira begitu. Berapa ya?
Ya, mungkin sampai sini. Banyak tadi maksudnya. Ya, 55 menit. Kenapa? 55 menit. 55 menit. Ada yang mau tanya silakan. Tadi Ustaz lewat yang membatalkan syahadat apa aja? Banyak yang membatalkan syahadat kira-kira apa? Kalau misalnya kita lewat orang-orang tuh Ustaz, kalau gelap, pohon bambu, jembatan gitu kan, terus klakson, pamit apa misi-misi gitu, itu sudah membatalkan kita nggak? Terus langsung kita syahadat lagi. Revisi gitu. Perhatikan. Iya, sebenarnya itu hal-hal seperti itu pernah terjadi juga di sana di timur. Jadi itu kebiasaan jahiliyah sebetulnya. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu kalau melewati sebuah wilayah yang katanya angker dan lain sebagainya, maka dia akan meminta tolong. Kalau kita kan di Indonesia ini permisi, ser-ser numpang lewat, ser-ser numpang lewat. Kalau di sana di timur itu malah lebih dahsyat lagi. Dia minta tolong ke penghulunya kayak gitulah, supaya dia dilindungi. Itu adat jahiliyah dulu ketika melewati sebuah wilayah yang katanya angker. Nah, kita di Islam diajarinnya kalau melewati sebuah wilayah yang di mana itu cukup baca doanya. Gimana doanya? Rabbi a'udzubika a'udzubika lillahi ta'ala itu baca doanya. A'udzubika lillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Udah baca itu aja. Ketika kita membaca itu kata Rasulullah SAW, tatkala kita membaca doa itu, maka setan tadi akan menjadi kecil, menjadi sebesar apa? Sebesar lalat. Gitu. Ya, kalau kita baca itu aja, Rabbi a'udzubika min a'udzubika min syarri ma khalaq, maka dia akan menjadi sebesar lalat. Udah, baca itu aja. Sebaliknya kalau kita malah misi mbah, ya, kalau nggak kelihatan nggak siapa, misi mbah, yang lewat mbah, tolong lindungin mbah, itu malah khawatirnya Syirik tadi, Ustaz. ya seperti itu. Khawatirnya kita jatuh kepada kesyirikan. Ya cukup baca seperti itu aja. Atau jangan juga nantang gitu. Nantang siapa di sini? Saya nggak takut. Jangan juga nantang seperti itu. Karena ketika kita nantang mereka, maka mereka akan menjadi sebesar. Ada lebih habis. Sebesar apa? Berarti maka dia akan menjadi sebesar rumah. Oh. Kalau kita tantang, mereka akan sebesar rumah. Kalau kita baca a'udzubika lillahi ta'ala min syarri ma khalaq, mereka akan jadi sebesar lalat. Artinya mereka akan jadi rumah. Jangan juga nantang dulu baru kemudian berlindung. Nah itu salah juga. Salah, itu kata Rasul, jangan seperti itu. Jadi tadi kalau kita melewati daerah gimana? A'udzubika lillahi ta'ala min syarri ma khalaq, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau begitu. Atau Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Boleh. Yang tadi di awal itu yang paling simpel. Seperti itu. Tadi apa yang Yang Menguburkan itu tadi keislaman. banyak? Apa? Kira-kira yang menggunakan syahadat? Yang itu maksudnya yang asal kita murtad. Itu assalamualaikum assalamualaikum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ilah Ala ibadillahi sholihin. wa ala ibadillah salihin. Di tahiyat akhir aja. Iya, mau asyhadu Nah, alla itu iya. ya tanya itu assalamualaikum wa ilah wa ala atau wa ilah sih? Wa ala ibadillahi sholihin. Dari Saya kemarin waktu itu dulu kan waktu ngaji dari kecil itu kalau sholatan itu wala, terus ada saya benarkan saya wa ilah, akhirnya sholat saya jadi wa ilah. Kalau ilah apa Ustaz? Beda nggak Ustaz? Wa ala sama wa ilah. Beda. Cuma pakai wa. Pakai Nah, saya kalau ngaji di kampung makanya wa ala. syahadat yang dulu Ustaz. Kok ini saya betulin kemarin wa ilah. Oh, makanya saya nggak mau wa ilah ibadah. Makanya berubah jadi wa ilah saya udah berapa. Memang kalau diterjemahin karena kita sangat minim
sekali bahasa Indonesia ini kan minim ya. Perbendaharaan. Perbendaharaan katanya. Itu dua-duanya bisa diartikan Ke Ya, keselamatan. itu Mbak Ila itu pusat sini loh, Ustaz. Pernah ngisi di sini juga. Iya, tapi pakai alat. Kan assalamualaikum, bukan assalamu nilai ilaikum. itu. Ya udah. Mengubah arti. Enggak, maksudnya memang secara dia tadi di bahasa Indonesia ini kan memang perbendaharaan kata kita kan tidak seluas bahasa Arab. Kayak gitu. Ya dimungkinkan yang sudah Mbak Ila itu juga nggak salah juga ya mungkin ya. Ya lebih tepatnya Lebih tepatnya ya. Wah. Ustaz salaf sini, saya biasa ngaji. Pas bahasa salatan, oh cuma dibetulin tuh. Sholat ini kan penting, bacaannya jangan aja. Pas ini wa'ala, saya udah terbiasa wa'ala wa'ila. Dirubah ke wa'ila. ya seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Yang percaya dukun ya Ustaz, itu Tutup menggugurkan. dulu kali ya? Gimana ya? Udah. Tutup dulu ya. Biar lebih bebas juga. Ustaz tutup dulu. Udah. Ya. Tutup dulu. Alhamdulillah kita akhiri kajian hadis yang ketiga, hadis Arba'in Nawawi ini. Semoga semakin bertambah berkah, Amin. bertambah keilmuan kita semua. Semoga menjadi wasilah untuk semakin baik dan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Ada satu ayat dalam Al-Quran, al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kerabat-kerabat nanti di hari akhir itu akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga kita di sini termasuk orang-orang yang bertakwa dan bersahabat sampai akhir hayat nanti, sampai juga di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.